jumlah daripada kelompok tani sekabupaten itu ada 1034 kelompok tani. Ya. Lain nggak? Kelompok faktanya, Pak, anggota kelompok banyak yang tidak percaya terhadap ketua kelompok. Begitu. Jadi pesan-pesannya monggo kepada kelompok tani. 2 minggu sekali ada pertemuan. Nah, di situ mohon untuk anggota aktif menanyakan dengan bantuan yang kami berikan berupa alsin tadi. Alsin tadi mohon untuk dirawat, tidak boleh diperjualbelikan. Bajak yang ada di kelompok tani itu bukan gratis ketika anggota kelompok tani mau membajak, tetapi seharusnya ada perbedaan lah antara perorangan dengan milik kelompok. Kenapa tidak digratiskan? Imun berdegarosakan yang laki nadimah. Begitu ceritanya. Yeah. Tetapi apakah rosak benare atau per jam tidak tahu Abu ya. Tetapi yang pasti bantuan dari pemerintah yang diterima oleh ketua kelompok ya, yang diterima oleh masing-masing kelompok penerima itu gratis, tidak membeli. Ini penyampaian pernyataan langsung dari PLT Dinas Pertanian. Lah, barangkali ini ya, barangkali Pak PLT dapat menganalisa lah. Siap. Saya kira kalau mulai dari awal adanya bantuan terhadap kelompok tani di Kabupaten Pamekasan, katakanlah mulai dari 2008, kan tiap tahun selalu ada kan bantuan kan. Betul. Masa sampai sekarang itu tidak mencukupi terhadap banyaknya kelompok? Idealnya kan kalau tiap tahun menggelontorkan dana, memberikan bantuan hand traktor tiap tahun terus, tiap tahun 50, tiap tahun 50, kan akhirnya kan juga terpenuhi semua kelompok. Sekarang kok masih ada kok proposal yang bermunculan untuk minta bantuan. Apakah gitu? Apakah masih banyak kelompok yang tidak mempunyai hand traktor? Ya, betul. Baik. Kalau jumlah daripada kelompok tani sekabupaten itu ada 1034 kelompok tani. Ya. Lain gabotan ya. Kalau gabotan per desa. Kalau gabotannya itu 187 gabotan. Ini yang jelas dari tahun itu 3 tahun saja sudah rusak, Pak. 4 tahun sudah rusak, iya. Mereka kadang-kadang pedagangan ada. Iya. Mau dilihat ke sana, ternyata mungkin dalam komunitas kelompok itu kompak. Memang belum, Pak. Memang belum dapat, Pak. Begini, Pak. Apa kekuatan kita? Jadi ya tetap dengan catatan kalau memang ada, Pak, di sini 5 tahunan. Artinya data itu 5 tahunan siapa yang dapat. Makanya kalau di komputer itu tertolak. Kalau sudah pernah mendapatkan bantuan sudah begitu kan? Tertolak. Tahun berapa di situ ada di Pak Imam ini di sini. Jadi kalau misalnya sudah 5 tahun tetap tertolak, tapi memang barangnya dibutuhkan di situ. Ya kita mau gimana lagi? Kalau memang yang lain yang nanti tunggu giliran. Iya. Yang tahun kemarin cuma 17, yang sekarang ini yang banyak. Iya. 17 unit yang sekarang ini ada aspirasi itu sama dari dinas sendiri lewat dana DBHJHT. DBHJHT ya. Artinya memang tidak benar ketika ada bahasa hand traktor itu dijual 15 juta begitu. Tak benar ya. Saya Mas kalau. Lah, untuk bantuan Alkon sendiri, mesin Alkon itu. Berapa unit? Mesin Alkon itu ini kalau ada 2 ya. Alkon yang masuk ke mana? Ke kelompok. Oh ya. Kan ada dari kementerian itu. Jadi ada Kodim, dari Kodam, Korem.
dari Panglima TNI lah. Ya, realisasinya berarti melalui beliau berarti. Yang melalui beliau dari sini turun ke Kodim itu ada 50 unit. Akun itu kan air ya. Iya, iya, mesin air. Pas yang ke dinas itu ada 85. Nah, jadi yang 85 kita cari yang itu kan programnya PAT, luas penambahan areal tanam di waktu musim kemarau kemarin, masuk kemarau. Iya, 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 iya. Jadi mereka yang mau memang menanam padi pada waktu itu atau tidak memberokan tanahnya, misalnya mau ke jagung, kita bantu itu kasih kelompok itu. Artinya Alkon itu sasarannya kemarin diberikan kepada areal persawahan berarti? Areal persawahan yang mau tanam. Iya. Areal persawahan kalau anggotanya tidak ada yang mau tanam, ya enggak juga. Tetapi kan tidak di satu titik juga kan, Pak? Ya enggak, tersebar 85 kalau kita. 85 kelompok tani yang penerima. Iya, iya. Kasih satu-satu. Tersebar di 13 kecamatan apa hanya berapa 13 kecamatan, Cirebon Mas makin di daerah utara itu yang mau tanam jagung. Akhirnya ada, saya kasih. Iya, iya, iya. Dengan tetap disurvei, Pak. Iya. Tetap huncung-huncung. Artinya benar-benar nanam kan begitu kan, Pak ya? Iya. Iya. Yang pipanisasi, Pak, di sini kan ada yang tahun sekarang ini ada pipanisasi kan, Pak ya? Iya. Itu juga sama seperti Alkon tadi, programnya juga pusat, bukan dari kabupaten, bukan dari Jadi itu juga lewat kelompok sasarannya. Iya, iya. Jadi mereka kalau mau tanam padi atau jagung, mereka dikasih itu pipa. Tapi dengan catatan di situ pipa, di situ ada sumber air. Kalau misalnya tidak ada sumber airnya, yang jelas sama konsultannya dicoret. Iya, ada berapa kelompok yang mendapatkan program pipa itu? Ada pertama itu ada 9, kemudian yang kedua ada 55. Per kelompok dapatnya berapa pipa? Satu unit. Satu unit program pipanisasi itu kan. Nah, panjangnya ada berapa itu, Pak? Itu untuk luasan 5 hektar. Untuk luasan 5 hektar. Ya, di kelompok itu dapat itu. Iya. Itu kan uang masuk ke rekening kelompok. Jadi kelompok sendiri yang berarti yang mengeluarkan sendiri kelompok. Iya. Karena di bank itu kalau bukan KTP asli yang bersangkutan dan mereka harus ambil sendiri. Ditransfer dari Surabaya, dari Dinas Pertanian Provinsi, bukan kita. Iya. Kita tidak ikut-ikut. Jadi yang belanja mereka kelompok begitu kan? Mereka terkait mereka itu punya hubungan apa ya sama orang. Iya. Saya sudah di luar saya, yang penting. Iya. Kelompok itu ada dan tidak fiktif. Iya. Jadi pipa itu para alon. Iya. Tapi sepanjang itu banyak itu. Bagi peralon cek udah mahal itu, Pak. Lupa minta besi melulu cerita. Karena speknya itu kalau biru itu 2D man. 2D man. Iya, 2D. Mas Bion. Kalau namanya saya tidak tahu, tapi kalau spek DIM-nya cuma yang saya tahu. Iya. Provinsi semuanya. Di luar tadi Pak yang dibicarakan mulai dari dugaan sehingga bantuan-bantuan yang dialokasikan di pertanian sendiri, apa keunggulan Dinas Pertanian selama ini, Pak? Keuntungannya? Keunggulan Dinas Pertanian selama ini? Ya, kita membantu petani, yang jelas membantu petani kita dalam edukasi untuk menunjang swasembada pangan, seperti yang didukung sama Bapak Presiden, sama Pak Menteri, jangan main-main dengan hak-hak petani, betul. dan sebagainya. Itu untuk peningkatan produksi, karena swasembada beras dalam waktu singkat-singkatnya paling tidak 3 tahun, katanya ini dari pusat harus sudah terrealisasi. Kita tidak bisa impor beras lagi gunakan. Tapi beda Mas, kalau di sini dipaksa tanam padi. Iya, betul. Sudah punya makanan
padi itu sudah 1 tahun. Iya, Lindung sendiri. iya. Jadi mereka larinya ke tembakau sebagai. Betul. Ya, alhamdulillah lah, harga tembakau juga bagus untuk tahun. Jadi juga apa ya, untuk peningkatan nilai ekonomi petani dan kesejahteraan petani pada akhirnya. Gitu. Artinya dari sisi pertanian yang ada di Kabupaten Pamekasan, Pak, apa sih yang dapat diunggulkan untuk daerah yang lain? Artinya, oh ini saya punya program ini di Kabupaten Pamekasan, silahkan untuk kabupaten yang lain kalau mau niru, gitu. Yang layak untuk ditawarkan programnya apa di sini, Pak, di pertanian Pamekasan, Pak? Iya, baik. Kalau yang jelas yang sudah dari dulu itu sentra bawang ya. Sentra bawang iya. kita yang ada di Batu Marmar. Iya. Itu tidak ada di luar yang bisa tanam waktu hujan. Mereka malah tanamnya waktu hujan. Iya, betul. Itu. Nah, jadi memang itu yang unggulan kita. Jadi apa yang dipakai ternyata bibitnya bibit mancung. Bibit mancung itu memang ditanam pada waktu musim hujan. Kalau bibit lainnya tidak bisa. Nah, itu yang ada cuma di Batu Marmar. Nah, kemudian yang kedua mungkin durian seperti kampung-kampung durian. Daerahnya tertentu. Iya, Pegantenan. Pegantenan sama Pakong. Terus di daerah selatan ini ada jeruk, ada alpukat. Masa berhasil jeruk juga, Pak? Jeruk di Kecamatan Larangan itu berhasil. Oh, yang Larangan. Ya. Coba sampaikan kepada Hayawa, khususnya warga Kabupaten Pamekasan, berikan contoh, Pak, satu kelompok saja yang berhasil di bidang pertanian dan mengelola kelompoknya. Katakanlah ini ada kelompok si A, ini mampu mengelola kelompok hingga masyarakatnya seperti ini terhadap kelompok itu. Gitu. Adakah kelompok yang seperti itu, Pak? Dan kelompok apa itu? Ya, baik. Ini ada memang di mana ya, di daerah Larangan. Di daerah saya sendiri kan, makanya saya tahu di sana terkait dengan tanaman buah-buahan jeruk, di mana jeruk itu di kelompok tani Maju Jaya, Alin itu di sana dalam 1 hektar dengan tanaman 684 tanaman itu dalam 1 tahun bisa panen 2 kali. Panen 2 kali ya. Panen 2 kali jeruk dengan pendapatan sekitar 84 sampai 85 juta per tahun. Itu dikelola kelompok atau perorangan? Dikelola kelompok karena di sana itu memang sentranya. Iya, sentranya jeruk. Betul. Jadi memang kelompok di sana ya tanamnya jeruk semua.